Bapak Ibu Saudara bisa pasang di rumah, ya, di kamar, di figura boleh, apapun yang penting Bapak Ibu Saudara bisa mengingat ayat ini, ya. Juga kemarin kami bagikan link, ya. Bapak Ibu Saudara juga bisa mendapatkan ayat di link tersebut, ya. Link itu website itu akan diperbaiki lagi, disempurnakan. Nanti Bapak Ibu Saudara setiap hari bisa minta ayat di link tersebut, ya. Jadi cek aja di grup jemaat, ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa gini, karena itu ayat kan dikunci untuk nama kita. Sehingga Bapak Ibu kasih aja namanya gini, misalnya Vincent gitu kan. Vincent Januari 1, Vincent Januari 2. Nah itu ayatnya pasti ganti-ganti Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau Anda membutuhkan firman, ya, tanggal berapa Anda ketik bulan dan tanggalnya, ya, nanti akan muncul ayatnya untuk kita, ya. Nah Bapak Ibu Saudara bisa menikmati firman lebih banyak karena kita percaya, ya, kita hidup oleh perkataan Tuhan, bukan hanya oleh roti saja. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, fokus kita di sepanjang tahun 2025 bukan cari roti saja. Amin. Ya, bukan soal kehidupan jasmani, tapi juga soal Bapak Ibu Saudara perkataan Tuhan, ya. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di tahun ini Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi bagi kita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kalau Anda mungkin ada di tempat ini yang menutup tahun ini dengan kondisi yang kurang baik, ya, percayalah di tahun 2025 Tuhan akan membuat segala sesuatu yang buruk mendatangkan kebaikan. Ya. Hari ini mungkin kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, tapi saya percaya satu saat nanti ketika kairosnya Tuhan, ketika waktu Tuhan itu tiba dalam hidup kita akan dibuat terkagum-kagum dan kita hanya bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat saya Mazmur 91, ya. Saya suka sekali dengan Mazmur 91. Ya, Mazmur perlindungan. Waktu Covid, ya, kita banyak melihat baliho MMT, ya. Semuanya ditulis Mazmur 91. Waduh, itu pemandangan yang sangat indah, ya. Karena kita di setiap sudut kota kita bisa membaca Mazmur 91, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun Covid sudah mereda, ya, sudah kita lewati, tapi Anda tetap harus merenungkan firman. Amin, ya. Setiap hari duduk, dengarkan firman, baca firman, renungkan firman. Dan saya percaya orang yang duduk menikmati firman, dia akan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Itu bukan syarat karena itu adalah kehidupan kita. Itu adalah identitas kita. Amin. Ya. Saya waktu merenung Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Abraham dituliskan di dalam firman Allah, sekalipun dia tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap pada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu ada suara di dalam hati saya, memang kita tidak perlu dasar, tidak perlu alasan untuk percaya kepada Tuhan. Karena memang demikianlah hidup kita, kita ini hidup oleh percaya, amin. Kita tidak perlu alasan untuk percaya, karena hidup kita memang oleh percaya, amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu mencari alasan, kita tidak perlu mencari tanda supaya kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena hidup kita memang di dalam Yesus adalah hidup oleh percaya. Katakan hidup oleh percaya. Ya. Jadi apa yang perlu kita tambahkan supaya kita bisa menjadi lebih hidup Bapak Ibu Saudara? Percaya kita, amin. Kalau orang di luar sana meyakini hidup mereka oleh uang, maka mereka akan berlomba-lomba bekerja sedemikian rupa supaya mengumpulkan uang lebih banyak. Mereka beranggapan bahwa dengan uang yang lebih banyak maka hidup mereka akan menjadi lebih baik. Tapi bukan demikian bagi kita yang telah percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, hidup kita adalah oleh percaya. Roma 1 ayat 17. Amin. Ya. Sehingga kita tidak perlu alasan untuk percaya. Saya diingatkan, ikan tidak perlu alasan kenapa dia harus hidup di dalam air. Karena memang habitatnya ikan itu hidup di dalam air. Amin. Dia enggak perlu tanya, kenapa saya harus hidup di dalam air, kok enggak di darat. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya. Burung tidak perlu alasan mengapa dia bisa terbang. Karena memang demikianlah hidupnya, seekor burung itu harus terbang Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu alasan atau dasar untuk percaya. Amin. Banyak orang, wah kita bisa percaya Tuhan baik kalau sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Kalau pekerjaan kita rame.
Ya, tapi begitu keadaan kita tidak baik, kita sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Nah, bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Karena hidup kita adalah oleh percaya. Amin. Sadar atau tidak sadar, Anda tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan berusaha untuk percaya, karena hidup Anda adalah percaya. Amin. Ya, identitas Anda adalah percaya. Paham Bapak Ibu Saudara? Sama seperti ikan, sama seperti burung. Ya, kita tidak perlu alasan atau dasar untuk berharap. Makanya Abraham sekalipun tidak ada alasan atau dasar untuk dia berharap kepada Tuhan, Alkitab berkata dia tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Karena itu saya percaya semua jemaat di tempat ini, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, Anda adalah orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Hanya seringkali kita tidak menyadarinya. Tapi saya berdoa di sepanjang tahun 2025, Tuhan akan membuat kita semakin menyadari identitas kita, bahwa kita adalah orang yang hidup oleh percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang coba beritahu kiri kananmu, katakan kita hidup oleh percaya. Ya Bapak Ibu Saudara. Oke, ya sudah dimunculkan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita sore hari ini adalah Immanuel. Katakan bersama-sama. Immanuel ya. Biasanya kalau kita dengar tema ini, ingatan kita tema ini biasanya pakai di acara apa Bapak Ibu Saudara? Natal ya kan? Nah, tapi saya bersyukur ya Tuhan berikan kata-kata ini untuk kita memasuki tahun 2025. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2025. Tetapi mungkin ada di antara orang-orang yang percaya atau di antara kita yang datang malam hari ini, mungkin Anda khawatir, mungkin Anda cemas, mungkin Anda takut. Seperti apa tahun 2025 nanti? Apakah akan menjadi lebih baik ataukah akan menjadi lebih buruk? Seperti yang saya alami di tahun 2024. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau tahun 2024 kita menjalaninya dengan keadaan yang baik. Sehingga kita masih punya pengharapan bahwa tahun 2025 adalah tahun yang baik. Tapi bagaimana dengan mereka yang mungkin Bapak Ibu Saudara, tahun 2024 adalah tahun yang sangat sulit bagi mereka. Sehingga mereka tidak memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk menatap tahun 2025. Hidup mereka dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran ya. Apalagi kalau kita perhatikan, saya nggak ngerti apakah tanggal 1 ini benar-benar PPN jadi 12% atau enggak jadi, saya enggak tahu, enggak jadi ya. Karena saya adalah orang yang percaya seperti Paulus katakan, kita tidak perlu tahu banyak hal, kita cuma perlu tahu satu hal saja, bahwa Yesus sangat mengasihi kita, amin. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Anda tahu itu juga baik, ya bagikan kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga bisa mengerti apa yang terjadi. Tetapi sejatinya bagi kita orang-orang yang dikasihi Yesus, kita hanya perlu tahu bahwa Yesus mengasihi kita itu cukup. Amin. Ya. Karena itulah yang ingin dirusak oleh iblis dalam kehidupan kita. Iblis paling suka membuat orang-orang percaya, mereka mulai kebingungan, mereka mulai kehilangan keyakinan bahwa apakah Tuhan benar-benar menyayangi saya atau tidak. Iblis selalu membuat pertanyaan dalam hati kita, hati banyak orang Bapak Ibu Saudara. Dia selalu membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar sayang sama saya? Lalu kalau kita kebingungan menjawab, ya, dia coba sisipkan sebuah pernyataan. Kalau Tuhan sayang, kenapa saya mengalami seperti ini? Kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada saya? Apa yang kurang dari saya? Ya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi sama saya, Bapak Ibu Saudara? Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, katakan kalau ada pernyataan-pernyataan yang jelek, yang jahat seperti itu, katakan, aku tetap percaya Tuhan mengasihi aku. Amin. Karena satu-satunya yang iblis tidak bisa curi dari hidup kita adalah pekerjaan Yesus di atas kayu salib yang sempurna bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda takut, setiap kali Anda khawatir, setiap kali Anda cemas, setiap kali Anda kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan apakah mengasihi saya atau tidak, lihatlah salib. Salib itu menjadi bukti bahwa dia sangat mengasihi kita. Kita menyadari atau tidak, bahkan jauh sebelum kita mengenal dia, dia sudah memilih kita untuk diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan inilah anugerah
Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Dia menyelamatkan kita karena dia memilih kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang telah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, buka hati kita, izinkan kasih Tuhan melimpah mengalir dalam hidup kita. Saya percaya kasih Tuhan akan menjadi sumber kekuatan untuk kita bisa menikmati semua yang baik di tahun 2025 ini. Amin. No problem kalau Anda menutup tahun 2024 dengan cerita-cerita yang kurang baik. Tapi saya pastikan tahun 2025 kalau Anda percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda akan melihat ada pelangi di balik hujan. Amin. Ya. Kemarin istri ngomong, ya kalau saya lihat tahun 2024 ya, dia merenung gitu. Saya dengerin aja gitu. Ya lumayan baik, lumayan buruk, sedeng-sedeng katanya. Saya bilang, itu kalau kamu melihat tahun 2024 dibandingkan dengan dirimu. Tapi lihatlah apa yang kita lakukan bagi orang lain, bagi pimpinanmu, bagi pekerjaanmu. Kamu sudah melakukan banyak hal. Dan kalau kamu bisa mengerjakan itu semua tanpa kekurangan sesuatu apapun, baru kita bisa berkata 2024 adalah tahun yang baik bagi kita. Amin. Dia bilang, oh iya betul Bapak Ibu ya. Jadi lihatlah tahun ini bukan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi juga tentang apa yang Anda lakukan bagi orang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Anda akan melihat bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ya, mari kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita malam hari ini adalah Immanuel. Yang artinya adalah Tuhan beserta kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberitahukan kalau ada 2 atau 3 saksi yang mengutarakan hal yang sama, maka kesaksian itu adalah benar adanya. Bukan sebuah hal yang masih belum tentu benar. Tapi kalau ada 2 atau 3 saksi yang menerangkan hal yang sama, berarti itu benar adanya. Nah di Yesaya 7 ini adalah kata pertama kali Immanuel disebutkan Bapak Ibu Saudara. Ketika Nabi Yesaya mulai melayani dan Yesaya mendapatkan pesan dari Tuhan, nubuatan bahwa Yesus akan lahir dan diberikan nama Immanuel. Kata-kata di sini dituliskan perempuan muda, ini Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan lain, terjemahan asli dituliskan dengan virgin atau seorang perawan. Ya. Nah mari kita lihat berikutnya, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, Yesaya, sebentar, ini agak kekecilan layarnya di sini. Ya, Yesaya 8 ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat ini 2, 3. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya, Immanuel. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yesaya menyebut Immanuel sebanyak 2 kali. Sebenarnya ini sudah memenuhi syarat bahwa Immanuel itu bukan sekedar dongeng atau isapan jempol. Immanuel itu adalah benar adanya. Ini adalah fakta sejarah bahwa Yesus pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut ke perjanjian baru di mana Matius menuliskan hal yang sama seperti yang dituliskan Yesaya, saya ingin mengajak kita sedikit belajar tentang latar belakang kenapa muncul kata Immanuel ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Immanuel Bapak Ibu Saudara muncul dalam masa yang penuh dengan gejolak Bapak Ibu Saudara. Jadi kata Immanuel ini muncul datang dari Tuhan kepada Nabi Yesaya ketika kerajaan Yehuda ini dalam keadaan yang sangat kacau balau. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara, karena pada waktu itu Yehuda terjepit di tengah-tengah 2 kubu. Kubu yang pertama adalah Efraim dan Syria atau Aram. Mereka membentuk aliansi, mereka bergabung Bapak Ibu Saudara, mereka akan melawan kepada bangsa Asyur. Ya. Ini adalah lawan yang sangat jahat, sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Lalu Efraim dan Syria, Bapak Ibu Saudara, mereka mengajak Yehuda untuk bergabung
supaya kekuatan mereka bisa bertambah, supaya mereka bisa menang melawan kepada Asyur. Nah Bapak Ibu Saudara, Yehuda enggak mau. Yehuda ketakutan sama Asyur. Ya, sehingga Efraim dan Syria, apa itu istilahnya kalau anak kecil ya, diweden-wedeni gitu, diuju-ujui. Kamu kalau enggak mau tak serang balik gitu. Ya, setelah tak jatuhkan, maka kami akan tempatkan satu raja boneka, mereka akan ikut dengan kita bertiga melawan Asyur. Bapak Ibu Saudara. Jadi Yehuda ini ketakutan. Raja Yehuda namanya Ahaz Bapak Ibu Saudara ya. Nah mereka menekan Yehuda yang dipimpin Raja Ahaz untuk bergabung. Namun ketika Ahaz menolak, mereka mengancam akan menyerang Yehuda. Lalu Raja Ahaz diliputi dengan ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dan mempertimbangkan untuk meminta bantuan kepada musuh daripada Efraim dan Syria. Ketimbang meminta bantuan kepada Tuhan. Ya. Untuk itulah Yehuda datang kepada Ahaz. Ahaz, mintalah tanda supaya Tuhan menolong kepada kalian. Ahaz bilang apa? Saya enggak mau ngerepotin Tuhan gitu. Padahal sebenarnya dia menyangkali, dia pengen minta kekuatan musuh untuk menjaga dia. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sangat mengerikan sekali. Yang ketiga, ya, Nabi Yesaya menghadapi Ahaz dan mendesaknya untuk mempercayai Allah bukan kekuatan asing. Sebagai tanda jaminan ilahi. Yesaya menyampaikan nubuatan tentang Immanuel. Jadi Bapak Ibu Saudara, Immanuel ini muncul ketika situasi sedang kacau, ketika Ahaz diliputi oleh ketakutan, Tuhan datang kepada Ahaz melalui Yesaya ingin menguatkan Ahaz bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yehuda. Dan hal yang sama terjadi bagi kita hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sedang kacau ini Bapak Ibu Saudara. Kita enggak ngerti negara kita, ya situasi ekonomi dunia semuanya. Saya bilang kok sekarang banyak sekali drama-drama ya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak drama ini, drama politik, drama macam-macam. Ya kita ini rasanya bingung. Bagaimana dengan situasi dunia ini? Ya. Ada masalah PPN, terus ada diskon listrik Bapak Ibu Saudara. Wah ini hal-hal yang belum pernah kita alami di tahun-tahun sebelumnya, tapi ini terjadi. Nah di situasi-situasi yang kacau ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa orang yang bingung ya menghadapi situasi yang akan terjadi. Bagaimana nanti dengan hal-hal yang terjadi sepanjang tahun 2025. Tuhan datang kepada kita semua sore hari ini sama seperti Tuhan datang kepada Ahaz. Amin. Tuhan ingin berkata kepada kita jemaat di tempat ini, jangan takut. Amin. Jangan cari pertolongan manusia. Datanglah kepada Tuhan sebab Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyertai rumah tangga kita. Tuhan menyertai anak-anak kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, sekalipun kenyataannya sedang terjadi berbeda dengan kebenaran yang kita yakini, yang kita doakan, tetapi Tuhan kita tidak pernah salah. Saya selalu beritahukan, kalau rambut saja Tuhan perhatikan, apalagi hal-hal yang lebih penting daripada rambut. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kuatkan diri kita dengan apa yang firman Tuhan katakan. Anda mungkin tidak mempedulikan rambut kita, ya kan? Coba saya tanya, siapa yang tahu jumlah rambut yang ada di kepala Anda? Kalau benar, ya nanti saya kasih hadiah. Ya, tapi hitung sendiri di sini, nanti setelah ibadah selesai kita live streaming, dihitung satu-satu. Ada? Atau pertanyaan yang kedua ada? Siapa yang tahu jumlah rambutnya yang jatuh, yang rontok di satu hari ini, di awal tahun ini? Berapa jumlah rambut Anda yang rontok? Hah? Enggak ada yang rontok, benar? Enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda akan berpikir, wah pertanyaan ini enggak penting Pak. Ngapain kita ini ngitung rambut? Kayak kita ini enggak ada kegiatan yang lain gitu. Tetapi saya beritahukan Bapak Ibu Saudara. Bagi kita tidak penting, tapi bagi Tuhan rambut Anda itu sangat penting seperti keselamatan nyawa Anda. Amin. Makanya Alkitab berkata, kalau Tuhan tidak izinkan satu helai rambut dari kepala kita tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh. Amin. Kalau ada hal buruk yang terjadi, percayalah Tuhan pegang kendali, Tuhan ada di dalam situasi yang sedang Anda hadapi. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin jemaat. Jangan pernah merasa sendirian.
Itu adalah tipuan si jahat. Jangan merasa kesepian. Jangan merasa Anda adalah korban. Anda adalah anak kesayangan Yesus. Amin. Anda bukan korban perbuatan jahat seseorang. Anda adalah anak kesayangan Bapak. Kalau Bapak tidak izinkan, tidak mungkin satu helai rambut jatuh dari kepala kita. Artinya kalau hari ini ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada di dalamnya, Tuhan mengerti dan Tuhan akan pegang kendali. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan hal buruk itu merusak, menghancurkan kehidupan kita. Karena kita adalah biji matanya. Amin. Maaf kata, ada yang di sini pernah kelilipan gitu malah sukacita senang matanya diujak-ujak gini? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Pasti begitu kelilipan, aduh ya kan kita coba bersihkan, kita coba obati, kita coba tetesin. Karena mata ini penting sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak ilustrasi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunjukkan betapa sayangnya Tuhan dalam hidup kita. Betapa terlibatnya Tuhan di dalam setiap kejadian peristiwa di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Tuhan berikan banyak sekali gambaran. Dan yang terpenting, yang terbesar adalah Tuhan berikan anak tunggalnya untuk kita. Amin. Kemarin Bapak Ibu Saudara, Pak Andi ajak temannya ke gereja. Ya, temannya ini adalah debt collector, tukang tagih, ya, karena akan menagih seseorang gitu dari bank, ya kan. Lalu saya cerita, karena saya tahu dia orang timur, berarti mungkin dia anak Tuhan. Kalau enggak Katolik, Kristen gitu kan. Saya bilang, Pak, kalau enggak ada acara datang tanggal 1 gitu. Jam berapa? Jam 5. Oh di tempat saya jam 6 gitu. Oh Bapak gereja mana? JKI ini, wah saya kenal Bapak Ibu Saudara. Oh ini ya udah datang ke sana aja, jangan ke sini saya gitu. Ya, kenapa? Karena di gereja sana Bapak Ibu Saudara, mereka adalah gereja JKI yang sangat terberkati dengan tempat kita. Mereka hari-hari ini sedang belajar tentang Injil Kasih Karunia dan mereka hari ini juga menerapkan perjamuan kudus setiap minggu. Dan setelah kita ngobrol dia bilang, Bapak Ibu Saudara ternyata dia ini adalah orang yang suka dengan pengajaran Joseph Prin. Waduh saya senang sekali. Saya bilang, Pak, ayo Pak, kita sering-sering ketemu ya sekali ibadah di sini. Ya di sini pengajarannya full Joseph Prin. Wah dia merasa dia senang sekali mendapatkan komunitas Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, benar Pak, di tempat saya itu sekarang saya dengarkan khotbahnya dari pendeta-pendetanya kok ini kayaknya Joseph Prin semua ya kalimat-kalimatnya gitu. Lalu saya bilang, wah luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, doa kita semakin banyak gereja bisa terbuka dan memberitakan Injil bersama-sama. Amin. Ya. Nah luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara percayalah dia adalah Allah Immanuel. Anda tidak pernah dibiarkan sendirian. Amin. Nah lalu berikutnya. Nubuatan tentang Immanuel di dalam kitab Yesaya Bapak Ibu Saudara berakar pada tantangan politik dan keagamaan Yehuda pada abad ke-8. Memberikan jaminan tentang kehadiran Allah di tengah krisis nasional. Nah Bapak Ibu Saudara ya, meskipun awalnya terkait dengan momen sejarah tertentu, nubuatan ini kemudian menjadi landasan teologi Kristen. Yang melihat Yesus, ini warnanya kuning Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf. Ya. Yang melihat Yesus sebagai Allah beserta kita yang sejati, amin. Kenapa Yesus disebut Immanuel Bapak Ibu Saudara? Supaya setiap kali Anda melihat Yesus, setiap kali Anda mengingat Yesus, Anda tahu bahwa Tuhan beserta kita, amin. Dan kalau Yesus tidak pernah meninggalkan kita, artinya Immanuel itu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bahkan di sepanjang tahun 2025 ini, Immanuel beserta kita. Amin jemaat. Ya. Yesus sebagai Immanuel memberikan jaminan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak sendirian. Yang percaya katakan amin. Anda tidak bergumul sendirian. Anda tidak sedang memikirkan bisnis sendirian. Anda tidak sedang memikirkan anak-anakmu sendirian. Anda tidak sedang bergumul untuk suamimu atau istrimu sendirian. Anda tidak sedang bergumul untuk pekerjaanmu, untuk keuanganmu sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan Anda. Amin jemaat. Kuatkan hatimu, terimalah kebenaran ini, terimalah kenyataan ini bahwa Anda memang tidak sendirian. Iblis selalu ingin membuat kita menyadari bahwa kita ini sendirian.
kita ini kesepian. Kita ini gak ada siapa-siapa. Gak ada seorang pun yang ngerti kita. Seolah-olah iblis ingin menekankan bahwa tidak ada satupun yang mau tahu dengan masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kebohongan terbesar dan terjahat yang iblis suka lakukan kepada kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, di awal tahun 2025, mari sadarilah melalui pesan tahun ini, Immanuel, Anda tidak sendirian. Amin. Ketika Anda bekerja, ketika Anda menawarkan sesuatu, ketika Anda berbisnis, ketika Anda menjumpai klien, ketika Anda berdoa untuk anak-anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk sakit penyakitmu, Anda tidak bergumul sendirian. Ada Yesus yang turut serta di dalam pergumulanmu. Amin. Karena Alkitab berkata Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak sendirian. Katakan bersama-sama, aku tidak sendirian. Yesus sebagai Immanuel memberikan jaminan bahwa Tuhan menyertai kita di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pernikahanmu. Di dalam semua aspek hidupmu, bahkan hal-hal yang terpenting, yang tersulit, yang hari-hari ini menjadi pergumulan yang mungkin belum terselesaikan. Yesus menyertai kita. Amin. Kalau Yesus menyertai kita, tidak ada ceritanya hasilnya zong. Hasilnya pasti diselamatkan. Amin. Disembuhkan, dicelikkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat beberapa contoh bagaimana Tuhan menyertai umat-umatnya. Khususnya di perjanjian lama. Ya, kita lihat yang pertama, bagaimana Tuhan menyertai Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim. Sekalipun Abraham suka berbohong, ya, tentang istrinya terutama Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi Abraham. Amin. Itu menjadi bukti bahwa perbuatan Abraham tidak pernah mengurangi atau menghilangkan kasih Tuhan atas hidupnya. Amin. Tuhan mengasihi Anda apa adanya Anda hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia mungkin bisa mengasihi Anda ketika Anda baik, tapi ketika Anda tidak baik, mereka mungkin tidak bisa lagi dekat dengan kita, mungkin. Tapi bersyukur kalau hari ini di tengah-tengah pergumulan kita masih ada orang-orang yang mau dekat dan menemani kita. Saya katakan itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita, amin. Tuhan menyertai Abraham. Bahkan sekalipun diceritakan ketika Abraham keluar dari rumah mertuanya atau orang tuanya, keluarganya Bapak Ibu Saudara. Abraham tidak membawa apapun. Dan Tuhan berkata, Abraham, pergilah ke tempat yang telah kusiapkan kepadamu. Tapi Tuhan tidak pernah memberitahu tempat apa namanya, di manakah tempat itu. Tetapi Abraham melangkah karena dia percaya dia tidak sendirian. Amin. Ada Tuhan yang menyertai dia. Dan kita melihat Abraham menjadi bapa yang sangat diberkati. Dan dia disebut bapak segala bangsa. Amin. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Tuhan juga menyertai Yusuf. Amin. Ketika dia dibuang, dia dijual, dia jadi budak, dia jadi narapidana. Sampai akhirnya karena Tuhan menyertai dia, dia bisa menjadi orang terpenting nomor 2 setelah Raja Firaun, Raja Mesir. Bagaimanakah mungkin seorang yang biasa-biasa, mantan budak, mantan narapidana, mantan pembantu, asisten rumah tangga, dia bisa naik sampai ke posisi wakil dari Raja Mesir. Orang terpenting nomor 2 setelah Raja Mesir. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara kalau bukan Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang tidak perlu ditanami atau diairi. Mereka tinggal menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan menyertai bangsa Israel sedemikian rupa. Tuhan menyertai mereka sebagai tiang awan dan tiang api di malam hari. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan kenapa Tuhan ambil tiang awan supaya mereka enggak kepanasan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah teriknya panas di padang gurun. Dan Tuhan mengambil sosok sebagai tiang api. Bapak Ibu Saudara tahu di padang gurun banyak sekali hewan buas.
Dan bagaimana cara mengusir hewan-hewan buas itu adalah dengan api, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memilih menjadi tiang api yang menemani mereka di malam hari. Di siang hari, di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Tuhan tidak pernah absen menyertai bangsa Israel. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut dengan apapun yang terjadi di sepanjang tahun 2025. Amin. Sadarilah, tanamkan dalam hatimu, melangkah di tahun ini dengan pesan bahwa aku tidak sendirian. Tuhan menyertai aku. Amin. Dan kalau Tuhan menyertai kita, semua yang baik, semua yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang-orang disertai Tuhan. Kalau saya mau tulis semua, enggak cukup Bapak Ibu Saudara, slide-nya, kepanjangan. Kemudian Yosua dan Kaleb, Daud melawan Goliat dan yang luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang kelaparan, yang enggak pernah dikasih makan. Tiba-tiba ketika Daniel masuk di gua singa itu Bapak Ibu Saudara, singanya bisa terbungkam mulutnya. Enggak liar sama sekali, enggak buas sama sekali, bahkan nurut sama Daniel. Siapa yang bisa membuat singa-singa yang kelaparan itu bisa nurut? Bapak Ibu Saudara. Ya. Singa itu binatang yang sangat mengerikan. Berbeda dengan kucing Bapak Ibu Saudara. Kucing lucu. Kalau singa Bapak Ibu Saudara, coba Anda berani gemes-gemes sama singa. Ya kan? Cuman satu itu di YouTube ada orang yang peliharanya harimau. Itu pun aja saya perhatikan, waduh kok serem ya. Dia aja ketakutan loh Bapak Ibu Saudara. Miara harimau, singa. Tapi di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebuas apapun masalah yang sedang dihadapi Daniel, Tuhan bisa tundukkan. Amin. Mungkin kalau kita boleh berdoa, Tuhan jangan sampai saya masuk ke gua singa. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ketika raja menghukum mereka untuk dimasukkan ke dapur perapian yang panasnya 7 kali lipat lebih panas Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang belum masuk, baru mendekat ke arah dapur perapian, sudah mati terbakar. Betapa panasnya dapur perapian itu. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berdoa, Tuhan selamatkan saya, tolong saya. Jangan sampai saya masuk ke gua singa itu. Jangan sampai saya dilemparkan ke dapur perapian itu. Demikian juga Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego Bapak Ibu Saudara. Mereka pun berkata, mereka memperkatakan firman, mereka memperkatakan janji Tuhan. Mereka berkata apa Bapak Ibu Saudara? Tuanku Raja, kami tidak akan pernah menyembah patung buatan Tuanku Raja. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah Israel, akan melepaskan kami dari dapur perapian itu. Tapi mereka berkata apa? Kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, Anda tetap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Sama seperti ikan. Ikan gak perlu tanya, gak perlu alasan kenapa dia harus hidup di dalam air. Memang demikian dia diciptakan. Dan bagi kita orang yang percaya Yesus, Anda adalah ciptaan baru. Amin. Amin. Ya. Anda bukan dilahirkan lagi dari darah dan daging. Anda dilahirkan dari roh. Kehidupan Anda adalah oleh iman. Jadi kalau hari ini Anda hidup sampai hari ini, itu semua karena iman yang bekerja dalam hidup Anda. Tanpa Anda sadari, tanpa Anda usahakan, ataupun Anda sadari. Iman itu tetap bekerja. Percaya kepada Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jadi jangan pernah merasa gagal sebagai orang percaya. Dan jangan pernah membandingkan, waduh imanmu besar ya, luar biasa ya. Aku kok enggak punya iman seperti kamu ya. Waduh Bapak Ibu Saudara, itu bukan kebenaran. Semua kita punya iman yang aktif. Amin. Anda menyadari atau tidak, iman Anda terus bekerja. Semua ini hanya soal waktu. Percayalah, kalau kita sudah berbicara waktu Tuhan atau kairos Tuhan, Tuhan punya waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat. Tapi dia tahu kapan waktunya untuk menyelesaikan semua pergumulan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan akhirnya Daniel masuk ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dapur perapian yang panasnya 7 kali lipat. Kalau orang melihat kehidupan Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka pasti sepakat berkata bahwa doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Toh mereka masuk ke dalam gua singa, dapur perapian yang panas.
Tapi perhatikan, sekalipun mereka masuk yang kata orang mati kowe, bar kowe, entek kowe. Kadang kan orang ngomong seperti itu, wes gak ono harapan orang itu. Bapak Ibu saudara ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Sekalipun bagi manusia rasanya sudah telat, rasanya sudah tidak mungkin. Mati 4 hari 4 malam sudah mulai membusuk. Tidak mungkin bisa dibangkitkan, tidak mungkin bisa disembuhkan, tidak mungkin bisa berubah. Bapak Ibu saudara, kalau Anda percaya hari ini bahwa Tuhan menyertai Anda tidak bergumul sendirian, Anda akan melihat di dalam dapur perapianmu, Tuhan tetap bekerja bagi kita. Amin. Saya terharu Bapak Ibu saudara. Saya melihat banyak sekali umat-umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin hidup dengan ketakutan, kekhawatiran. Dan saya melihat iblis begitu luar biasa menipu mereka, menyerang mereka. Karena itu saya mengajak, ayo jemaat, sampaikan kabar baik ini kepada mereka, amin. Biarkan tempat yang kecil ini menjadi tempat di mana mereka dipulihkan. Terserah mereka mau jemaat di tempat ini atau mau balik di gerejanya. Minimal mereka bisa dengarkan kabar baik ini, amin. Amin Bapak Ibu saudara. Kita mengasihi mereka. Dan saya percaya Tuhan lebih mengasihi mereka. Amin. Dan saya percaya tahun 2025 akan menjadi tahun yang luar biasa bagi setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik yang di luar sana, baik yang di tempat ini. Saya beritahu Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Kalau ada orang berkata mati kowe, entek kowe, jangan pernah terima perkataan itu. Amin. Tuhan selalu punya cara. Dan bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada satupun yang gagal ketika Tuhan menyertai mereka. Amin jemaat, sudah terbukti. Katakan sudah terbukti. Ini hanya beberapa contoh saja yang saya sampaikan. Banyak sekali contoh bagaimana Tuhan menyertai umat-umatnya. Amin. Dan hari ini saya juga bisa berkata, Bapak Ibu saudara, kita manusia bisa dan pernah gagal. Tapi Yesus Immanuel, ini hitam lagi, saya lupa ganti warnanya. Katakan sama-sama, kelihatan ya Bapak Ibu saudara ya. Ayo kita katakan kalimat ini kuning dan hitam ini. 2, 3. Kita bisa dan pernah gagal. Tapi Yesus Immanuel tidak bisa. Loh kok hilang? Oh ini multimedianya pengen kita apal loh Bapak Ibu saudara ya. Wah sebentar biar dibaca 2, 3 kali dulu ya. 2, 3. Kita bisa dan pernah gagal. Tapi Yesus Immanuel tidak bisa dan tidak pernah gagal menyertai kita, amin. Mari kita song-song tahun 2025. Kita masuk, kita jalani. Dengan hati sebagai anak-anak raja, anak-anak Yesus. Bukan sebagai orang yang kalah, bukan sebagai orang pesakitan, bukan sebagai korban. Amin Bapak Ibu saudara. Anda adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Dan apapun yang Anda kerjakan, firman Tuhan berkata akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara, Anda mesti datang tanggal 12. Maksudnya setiap minggu ya harus datang Bapak Ibu saudara. Tapi khususnya tanggal 12 kita akan terima pesan Tuhan untuk tahun 2024. Ya, kalau tahun lalu temanya adalah Shabbat Shalom, rest in His peace. Beristirahat dalam damai sejahteranya yang sempurna, His Shalom. Ya. Tahun ini apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita? Nanti Bapak Ibu saudara ya. Tuhan itu luar biasa. Teguhkan tema ini ya melalui Pak Didi, Pak Yakub, bahkan the last minute ya. Dari renungan-renungan harian yang dikirim oleh hamba-hamba Tuhan meneguhkan terus bahwa tema ini memang adalah tema untuk jemaat di tempat ini. Datang Bapak Ibu saudara ya seterusnya tapi khusus tanggal 12 ya bisa atau enggak bisa harus datang. Awas loh. Oh enggak Bapak Ibu saudara ya. Ya enggak. Tuhan mengasihi kita, amin.
Mari saya undang pemusik bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, nanti setelah kita berdoa, ya, kita akan mendengarkan sedikit pesan untuk kita berjalan di sepanjang tahun 2025 dari Bapak Pendeta Yakub, ya, memberikan semangat bagi kita jemaat yang dikasihnya. Amin Bapak Ibu Saudara, ya, jemaat yang dikasih oleh Pak Yakub. Pak Yakub sayang sama kita, amin. Ya, saya juga sayang, Pak Didi juga sayang sama kita Bapak Ibu Saudara. Kita semua saling menyayangi, amin. Ya, saya berdoa jemaat di tempat ini Anda adalah orang-orang yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, amin. Ya. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Bapakku datang, katakan, dan berserah, katakan ku nyatakan. Bahkan sekalipun hari ini Anda seperti Daniel atau Sadrak Mesak Abednego yang ada di dalam gua singa atau dapur perapian, percayalah Anda tidak sendirian, ada Tuhan Yesus bersama kita. Katakan kau kuatkan, oh, kau kuatkan, aku bertahan. Katakan kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Katakan bersama-sama jemaat, Engkau, amin. Haleluya. Percayalah, Dia adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah berhenti menyertai kita. Aku datang, katakan Tuhan, terima kasih untuk tahun ini. Terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap perkara ini. Engkau menyertai kami, Engkau menyempurnakan kami. Kau cahaya bagiku. Yang percaya katakan, kau kuatkan aku. Amin. Benar Tuhan, Dialah harapan kita satu-satunya. Amin. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Amin. Kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah iman. Katakan kau kuatkan, amin. Kuatkan, aku bertahan. Benar Tuhan, Engkaulah harapan kami satu-satunya. Tidak ada yang lain dalam hidup ini. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau beserta. Jemaat, Anda tidak sendirian. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Immanuel, Engkau Allah beserta. Bersama-sama katakan, jemaat saja katakan Immanuel. Lebih keras jemaat. Serukan bahwa Engkau tidak sendirian. Immanuel, Yesus beserta kami di sepanjang tahun 2025 ini. Aku tidak sendirian Tuhan, Engkau beserta aku. Engkau ada di dalam aku. Sekali lagi semua jemaat katakan, Immanuel. Dengan suara yang terbaik, angkat tanganmu katakan, terima kasih Tuhan. Tahun ini kami melihat dengan iman. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besar. Haleluya.
lagi katakan Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Ku katakan kau kuatkan, kau kuatkan aku bertahan. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan di sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus saja. Immanuel, Immanuel. Engkau Tuhan beserta dengan kami di sepanjang tahun 2025. Biarlah kasih-Mu, salib-Mu, berita tentang Yesus terus mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Bahwa Tuhan terus menyertai kami di setiap area, aspek hidup kami. Baik ketika kami bekerja, ketika kami beristirahat, ketika kami bergumul, dalam semua hal. Immanuel, Immanuel, Tuhan menyertai kami. Engkaulah satu-satunya harapan di sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun kemerdekaan, tahun kelepasan. Engkau yang menghancurkan setiap rintangan, masalah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit, hal-hal yang mengikat kami, hal-hal yang selalu mengintimidasi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang bekerja, menyertai, menolong, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2025. Sebentar kami akan mendengarkan pesan singkat, sharing dari penasihat kami, dari senior kami, Bapak Pendeta Yakub. Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa memahami dan menangkap apa yang dipesan Tuhan untuk kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat. Nanti Pak Yakub akan menutup, mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat untuk kita semua di awal tahun 2025. Sebelumnya beliau akan menyampaikan pesan-pesan buat kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Bapak Pendeta Yakub malam hari ini. Terima kasih Pak Vincent untuk khotbahnya pada malam hari ini. Tuhan memberkati khotbahnya untuk saya dan saya yakin juga untuk kita semua diberkati. Waktu saya masuk ke pintu gereja, saya tidak bersama dengan istri saya. Istri saya turun lebih dulu dengan anak saya, kemudian masuk lebih dulu, sementara saya memarkirkan mobil. Karena saya harus masuk ke dalam, saya menunggu. Nah, waktu saya masuk, jadi saya masuk lebih lambat. Saya lalu di meja asyik ambil ini. Mau tahu ayatnya? Yosua 23 ayat 10. Siapa yang ayatnya sama dengan saya? Ini jangan-jangan dicetak banyak ini ayat ini. Enggak ada? Kalau ada boleh angkat ini. Yosua, oh dapat hadiah. Hadiahnya dari Tuhan. Tapi saya mau kesaksian sih. Nah ketika saya duduk, istri saya tanya, kamu ngambil ini enggak? Iya, saya tunjukkan. Lalu dia menunjukkan punya istri saya, sama persis.
Persis, jadi kalau satu gereja ini yang sama cuma saya dan istri saya, itu artinya Tuhan berbicara betul tuh, buat kami berdua. Kalau mau ditampilkan boleh sih, Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Nah ini kan podo persis sama khotbahnya. Nah cuma saya ada pertanyaan nih untuk saudara. Satu orang saja daripada kamu. Nah satu orang itu siapa? Ini ceritanya Tuhan ngomong kepada Israel lewat Yosua. Yosua bilang, kamu telah melihat Tuhan itu bergerak di tengah-tengah kita. Dia diam di tengah-tengah kita. Dia berperang lawan kita. Sehingga sejahteralah kita. Yosua tuh ngomong begitu. Nah lalu di ayat ini, ayat 10 ini, Yosua bilang satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu. Seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Ada yang bisa jawab gak? Siapakah satu orang itu? Tepuk tangan. Sebetulnya jawabannya ada juga di ayat ini. Dialah yang berperang bagi kamu. Dia itu ada di antara kamu. Ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Janji Tuhan begitu kan? Bahkan dia bilang, ya, aku pokok, kamu carangnya. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Firmanku di dalam kamu, kamu di dalam firmanku. Jadi kalau kamu tahu siapa dia yang diam di tengah-tengah kita, pasti namanya Immanuel. Dan itu luar biasa. Saya tidak tahu apakah kesan saudara terhadap saya selama ini. Karena hampir-hampir saya tidak pernah cerita bahwa saya punya masalah. Dan mungkin orang berpikir enak ya, kayak Pak Yakub sepertinya enggak punya masalah. Aku juga melihat jemaat itu ya seperti itu juga. Jadi aku damai aja kalau ketemu jemaat ya. Kelihatannya wajahnya semua baik-baik, bagus ya, tenang. Dan memang kelihatannya enggak ada masalah ya. Amin ya. Padahal aku terus ada masalah. Saya juga memimpikan seperti apa yang saudara aminkan. Ya, hidup itu kalau di dalam Tuhan itu enak, lancar, gak ada masalah. Ya, mau naik terus, ya gak pernah turun, ya kan? Dan itu kan janji Tuhan. Kenyataannya Bapak Ibu sebetulnya dari dulu sekarang dan kelihatannya saya gak mau masalah. Tapi kok masalah itu ikut aja gitu. Pernah gak ngerasain seperti itu? Memang kalau masalah kecil itu rasanya ya sudahlah gak usah dipikirin. Tapi kalau masalahnya besar bisa jadi pikiran. Soal kesehatan iya, ya kan? Soal pekerjaan ada. Ya, soal keluarga juga. Tapi ayat ini tuh sebetulnya meneguhkan bahwa satu, saya betul-betul lemah. Saya menyadari bahwa saya tinggal di dunia yang sesungguhnya Tuhan sudah nyatakan bukan tempat kita. Kewargaanmu adalah di dalam surga. Jadi hari ini kalau kamu ada di dunia tanpa masalah, saya bilang puji Tuhan. Tapi jujur, kalau kamu melihat saya seperti itu, kamu salah. Sebetulnya masalah akan menunjukkan kepada kita bahwa saya terutama
saya bukan orang yang istimewa. Betul-betul tidak berdaya tanpa Tuhan. Dan itu sudah terbukti dengan banyak kisah di dalam sejarah, termasuk Israel, tanpa Tuhan hancur. Jadi masalah meneguhkan saya bahwa Tuhan itu hadir untuk saya, untuk kita, untuk keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Ini saya mau menguatkan kalian ya. Jujur ya, kalau saya sendiri mikirin masalah, bisa gelisah, bisa enggak tenang. Doa jadi terganggu. Tapi itu harus dihadapi dan itu harus dilewati. Dan kalau ada di antara saudara hari ini punya masalah, saya bilang itu manusiawi. Jangan kecil hati. Ya, semua orang menghadapi masalah. Dan saya bilang makin besar pohon berdiri, dia akan makin merasakan tiupan angin yang lebih besar. Dan kalau dia tetap tegak berdiri, itu artinya dia kuat. Dan bukti bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai keluarga saya, dan Tuhan menyertai jemaat di tempat ini, bukan karena tidak adanya masalah, tetapi karena Tuhan setia menyertai engkau, sehingga bersama dengan Tuhan engkau melewati setiap masalahmu. Dan engkau menjadi semakin kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Pesan saya, JKI Puri Marina tetaplah kuat. Jemaat tetaplah kuat. Sebab satu orang itu ada di antara kamu. Dan satu orang itu tinggal di dalam kamu. Ya, ayat ini ya. Ini bukan kebetulan kok untuk saya. Dan pas yang istri saya ambil sama persis. Ya Maya, coba diangkat. Ya. Saya sebetulnya sudah janjian sama istri saya nggak boleh panggil dia Ma. Karena Ma itu sebetulnya memang panggilan anak saya kepada ibunya. Ya, ya, nah itu lihat bersama kan? Ya, sama persis. Ya, saya sekarang panggil namanya Foni. Ya, atau Beb, ya, Beb apa? Ya, kamu panggil saya nama saya aja. Saya dipanggil Yakub, kalau di hadapan Bapak Ibu kadang-kadang dipanggil Pak, ya menyesuaikan aja. Tapi kalau sendiri seperti itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini sangat menguatkan hari ini buat saya. Dan saya kira bukan saya saja, tapi saudara yang hadir di sini pada malam hari ini, petang ini. Ya, ingat ya, satu orang itu ada di antara kamu. Namanya Immanuel. Ya, JKI maju, Pak Vincent maju, Pak Didik maju, semua kita maju, tim musik, tim pemuji maju, gereja ini jadi berkat untuk banyak orang ya. Oke, Tuhan memberkati. Boleh bangkit berdiri sekali lagi. Tahun 2025 sudah kita masuki. Percaya saja bahwa Tuhan di pihak kita. Secara pribadi ada ayat yang Tuhan beritahukan kepada saya dan jadi rema. Ini pernyataan Paulus di Roma pasal 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, tidak akan, ataupun sesuatu makhluk yang lain, siapapun juga, ya, orang-orang yang membencimu,
orang-orang yang mungkin melukai hatimu, orang-orang yang mungkin merusak hidupmu, mencoba untuk menghancurkan kita, siapapun dia. Dengar, firman Tuhan bilang, mereka tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dan itulah kemenangan saya. Walaupun ada dalam masalah, ini kekuatan. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Yesus ya dengan saya. Dia setia, dia membela, dia memproteksi, dia terus menyertai dan membawa saya melewati setiap masalah kepada tujuannya, yaitu supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Oke, angkat tanganmu. Pandang Tuhanmu. Ingat 2025 ada 365 hari. Engkau baru memasuki hari yang pertama. Masih ada 364 hari lagi engkau akan melewati. Baik engkau sendiri, baik engkau dengan keluargamu, baik engkau dengan rekan-rekan kerjamu, baik engkau dengan teman-teman sekolahmu. Engkau melihat Yesus. Tujuannya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Tetaplah kuat sebab Dia yang ada di dalam kamu, yang bekerja berperang bagi kamu. Tetaplah tegak berdiri sebab Dia pembelamu. Engkau tidak akan goncang, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan cemas dan tidak ada seorang pun bisa menjatuhkan engkau. Engkau akan tetap tegak berdiri dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam hidupmu. Kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Dan kuasa urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik tidak turun, engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat ini untuk sepanjang tahun 2025. Engkau menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.